Halo teman-teman, jumpa lagi bareng saya Daniel dan dalam pembahasan kali ini kita bakal mengulik salah satu kisah ahli matematika atau dosen matematika yang bisa meraih profit atau cuan 39% per tahun secara konsisten teman-teman. Karena untuk menjadi seorang ahli trading dan juga investasi itu sebenarnya nggak harus menjadi ahli ekonomi. Nah, karena pada faktanya dosen matematika ini juga bisa membangun sistem trading yang bisa menghasilkan cuan hingga 39% per tahun. Nah, bagaimana kisahnya? Yuk kita simak pembahasannya setelah pesan-pesan berikut. Teman-teman, ada satu investor kelas dunia yang ini memang jauh lebih cuan dari Warren Buffett. Nah, jadi investor ini mampu mencatatkan keuntungan sebesar 39% per tahun pada tahun 1988 sampai 2018. Nah, jadi ya kurang lebih sekitar 21% lah ya melebihi Warren Buffett pada periode 65 hingga 2018. Teman-teman gimana sih strategi investasinya hingga dia berhasil cuan 39% per tahun? Nah, sosok ini adalah Jim Simon yang bukan seorang ekonomi handal, melainkan ahli matematika. Jadi dia terkenal sebagai King of Quantum dan atau rajanya kuantitatif. Nah, sehingga strategi investasi yang digunakan untuk mencatatkan keuntungan 39% per tahun. Nah, jadi teman-teman, ketika kita mendengar strategi kuantitatif, maka pikiran kita tentu pada angka-angka gitu ya teman-teman. Nah, pada dasarnya strategi kuantitatif itu adalah strategi investasi yang memanfaatkan model matematika dan algoritma untuk mengidentifikasi peluang investasi. Nah, jadi gini, strategi ini dibuat secara sistematis dan menghilangkan unsur emosional dalam investasi. Nah, kemudian awalnya Simon sebenarnya bekerja di Badan Keamanan Nasional sebagai pemecah kode dan menjadi anggota staf peneliti di Institut Analisis Pertahanan hingga 1968. Nah, namun kabarnya Simon ini dipecat dari Badan Keamanan Nasional karena menentang Perang Vietnam. Kemudian karir selanjutnya dia bergabung di Stony Brook University sebagai kepala Departemen Matematika. Nah, 2 tahun di situ, teman-teman, Simon tertarik untuk mendalami sektor keuangan. Nah, hal inilah yang kemudian berdasarkan pemahamannya di pasar keuangan, sehingga dia memiliki pola yang dapat ditemukan menggunakan model matematika pada tahun 1970-an. Nah, untuk mewujudkan rencananya itu, Simon membangun perusahaan investasi bernama Monemetric. Jadi Monemetric ini, istilah ini diambil dari money dan econometric. Nah, dengan filosofi strategi investasi yang menganalisis data ekonomi dan peluang keuntungan dengan pendekatan atau model matematika. Nah, awalnya sebenarnya Simon ini bingung mulai dari mana hingga akhirnya dia menggandeng seorang yang bernama Leonard Baum. Nah, seorang ahli matematika dengan model Markov yang mana peran Markov ini untuk membantu mengembangkan algoritma dan menganalisis pasar forex exchange atau strategi forex, teman-teman. Nah, tetapi sebenarnya Baum hanya tertawa dengan ajakannya Simon tadi, teman-teman. Karena dia nggak terlalu peduli juga dengan investasi. Nah, karena dirinya menyerahkan sepenuhnya pengelolaan keuangannya kepada istrinya. Nah, jadi gitu teman-teman. Meskipun demikian, si Baum ini tetap setuju untuk membantu Simon dan mulai bekerja pada tahun 1979 bersama sang raja kuantitatif. Nah, dalam perjalanannya, kerja Simon dan Baum ini secara keseluruhan sebenarnya cukup bagus. Namun Baum secara keseluruhan memiliki karakter membeli investasi harga rendah dan menyimpan hingga nilainya tinggi. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyimpan aset tersebut. Nah, keberanian ini diperlukan untuk mempertahankan posisi. Nah, hingga akhirnya Baum berujar bahwa dengan bangga kalau dia tidak menyerah saat orang lain mengibarkan bendera putih. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah,
sifat keras kepala si Baum ini ternyata berdampak positif pada tahun 1979 hingga 1982. Nah, kala itu Baum menghasilkan keuntungan lebih dari 43 juta US dollar. Nah, tetapi sayangnya ada satu kelemahan Baum, yakni dia hobi mempertahankan investasi yang berujung pada kerugian. Nah, jadi Simon bilang Baum ini selalu beli di posisi yang rendah, tetapi dia tidak selalu posisi jualnya tinggi. Sampai akhirnya investasi Baum ini anjlok hingga 40%, yang membuat klausul kontraknya dengan Simon aktif. Nah, jadi klausul kontrak itu adalah aksi force majeure yang mana seluruh kepemilikan Baum ini dan melepaskan ketertarikan afiliasi trading untuk keduanya. Nah, hal ini pada akhirnya menjadi akhir hubungan yang berlangsung selama puluhan tahun. Jadi keduanya harus terpisah gitu teman-teman ya. Karena ada klausul yang dilanggar. Nah, jadi kekacauan yang dibuat Baum ini pada tahun 1984 membuat Simon agak trauma. Nah, dia menghentikan perusahaan tradingnya dan menyelesaikan permasalahan dengan investor yang tidak puas. Kemudian kerugian ini membuat Simon mempertimbangkan untuk pensiun dari dunia trading dan fokus ke bisnis teknologi. Jadi Simon pun mempersilahkan para kliennya untuk menarik uang yang dikelolanya. Tetapi sebagian besar tidak yakin kepadanya, meskipun Simon sendiri mengalami keraguan. Nah, jadi teman-teman, itu sekelumit kisahnya. Jadi gimana sebenarnya perjalanan Simon ini? Nah, dari sisi lain, ada kisah Simon membangun hedge fund swasta pertamanya yakni Limroy pada tahun 1978. Nah, sebenarnya informasi yang kita peroleh, korelasi antara Simon dan Limroy ini dengan hubungan Simon dan Baum. Namun, Limroy yang kemungkinan di bawah money metric ini menggunakan pendekatan fundamental untuk mempraktekkan faktor-faktor penggerak harga seperti kebijakan Federal Reserve atau The Fed. Hasilnya, hedge fund Limroy ini mencatatkan keuntungan hingga 25 kali lipat. Nah, jadi karena tujuan investasinya ini untuk memulai investasi pada ventura capital hingga trading forex. Nah, Simon ternyata memutuskan untuk menutup Limroy pada 1988 dengan alasan ingin fokus pada trading yang terkonsentrasi. Nah, selain itu, beberapa faktor penyebab juga ditutupnya Limroy ini ada pengaruh tekanan eksternal hingga konflik internal. Nah, setelah menutup Limroy ini, Simon melahirkan produk terbarunya atau yang dikatakan yang terbaik, yakni Medallion Fund. Jadi di bawah Renaissance Technology Corporation. Sebagai catatan, teman-teman, Renaissance ini adalah uh, monometrik yang berubah nama pada tahun 1982. Nah, meskipun Medallion Fund ini bisa dibilang produk tersuksesnya Jim Simon, tapi awalnya produk ini sempat memiliki performa yang kurang baik. Nah, Medallion Fund ini fokus melakukan transaksi di pasar future dan mencatatkan keuntungan 8,8% pada 1988. Nah, sayangnya hal ini mengalami kerugian pada tahun 1989 selang 6 selama 6 bulan. Sejak 6 bulan penghentian aktivitas trading, Simon dan ahli matematika Princeton, yakni Henry Lover, yang juga kepala riset di Renaissance, membangun kembali strategi trading dengan Medallion Fund, yang mana ini mereka kembali ke fundamental kuantitatif. Nah, jadi mereka mulai memikirkan cara baru untuk memandang masa depan. Nah, jadi itu gabungan. Nah, jadi hasilnya kinerja Medallion Fund ini mulai membaik lewat scalping dan swing trading di pasar future. Nah, Medallion Fund ini mampu mengeksplorasi inefisiensi pasar yang terjadi dengan strategi kuantitatif. Nah, salah satu keberuntungan yang membantu kinerja Medallion Fund ini adalah perdagangan future di minyak. Ketika
Irak menginvasi Kuwait pada tahun 1990. Nah, Simon kembali bersemangat dan terus merekrut ilmuwan papan atas. Mereka fokus mempercepat sistem trading yang mengoptimalkan alokasi risiko dan juga menentukan strategi perdagangan atau strategi trading. Pada tahun 90 sampai 93, tahun yang paling menakjubkan teman-teman bagi Medallion Fund. Mereka mampu mencapai aset hingga 270 juta US dollar atau setara 4,3 triliun, dan itu pada saat itu teman-teman ya. Sejak saat itu Medallion Fund ini sebenarnya berhenti menerima dana baru dari pihak eksternal, dan juga Medallion Fund ini berhenti. Sejak saat itu, Medallion Fund ini berhenti menerima dana dari pihak eksternal. Dan Medallion Fund ini mampu mencatatkan keuntungan hingga 39% pada tahun 1988 hingga 2018. Atau ya di sekitar 20-30 tahun ya teman-teman. Dan ini mereka kemudian menerima dana dari Jim Simon dan karyawan Renaissance Technology. Dan saat itu Jim Simon pun memutuskan untuk pensiun sebagai chairman dan CEO Renaissance Technology pada 2010. Nah, terakhir Renaissance Technology ini mengelola dana sekitar 55 miliar, dan pada tahun 2002 silam nilainya mencapai 833 triliun pada 2022 silam. Nah, di luar itu, Medallion Fund dan Renaissance ini memiliki beberapa fund lain, dan memang kinerjanya tidak secemerlang Medallion Fund. Di luar Medallion Fund, Renaissance Teknologi sebenarnya memiliki beberapa fund. Namun kinerjanya memang tidak secemerlang Medallion Fund. Teman-teman, jadi kesimpulannya Medallion Fund ini mencatatkan keuntungan 39% per tahun karena mayoritas aset yang dituju itu cenderung aset yang berisiko tinggi seperti aset future ketimbang memilih saham. Nah, meskipun begitu teman-teman, Renaissance juga punya alokasi saham. Jadi menurut Hedge Fund-nya, beberapa portofolio saham Jim Simon ini juga sebenarnya tergolong menarik. Katakanlah misalnya kode sahamnya itu adalah NVO, kemudian Nvidia, ada juga Amazon, ada juga VRSN, kemudian ada JELD, ada Apple juga, dan beberapa saham lain yang dikoleksi. Nah, di luar kemampuan itu, kemampuan 39% ini sebenarnya catatan yang secara keseluruhan pada tahun 1988 hingga 2018. Nah, jadi teman-teman, pada proses investasi dan tradingnya juga sempat mengalami kerugian, teman-teman. Seperti pada tahun 88 mereka mencatatkan keuntungan hanya 8%. Dan pada tahun 89 mengalami kerugian hingga akhirnya Simon menghentikan tradingnya dan melakukan evaluasi. Nah, jadi perjalanan Simon ini bisa kita pelajari bahwa tekanan emosi manusia dalam trading ini memiliki resiko yang tinggi yang berdampak pada kerugian. Nah, untuk itu, kemudian dia membangun sistem trading yang nggak perlu dipengaruhi oleh emosional manusia. Nah, kemudian seorang trader seorang trader maupun investor wajib melakukan evaluasi, yang mana evaluasi kinerja di portofolionya jika terus merugi. Jadi pada prinsipnya teman-teman, evaluasi itu tetap diperlukan. Oke teman-teman, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kisah ini menginspirasi kita. Oke, saya Daniel dan salam satu perspektif.